Hai, halo guys, tebak gua lagi ada di mana? Jadi kalau sebelum Imlek kayaknya nggak afdal deh kalau nggak ke Glodok Pancoran. Jadi teman-teman masih punya waktu nih kalau mau kesini. Let's go guys, kita lihat-lihat. Kita akan keliling-keliling area Glodok Pancoran ada apa aja. Let's go, let's go. Iya, selamat datang di kawasan Glodok Pancoran, Chinatown, Jakarta. Pancoran Tea House guys, ini dulunya toko obat dulu banget sih. Sekarang jadi restoran. Jakarta dikenal sebagai kota metropolitan yang dinamis, tetapi di tengah hiruk-pikuk ibu kota terdapat sebuah kawasan yang menyimpan sejarah panjang dan budaya yang kaya, Glodok. Oke guys, kita masuk ke dalam. Banyak banget guys jualan pernak-perniknya. Sebagai kawasan pecinan terbesar di Jakarta, Glodok menawarkan perpaduan menarik antara sejarah, budaya, dan kuliner khas Tionghoa. Berjalan-jalan di Glodok bukan hanya tentang menikmati suasana kota tua, tetapi juga menyelami jejak perjalanan komunitas Tionghoa yang telah lama berkontribusi pada perkembangan ibu kota. Glodok adalah bagian dari Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, dan telah lama dikenal sebagai pusat perdagangan dan pemukiman komunitas Tionghoa. Kawasan ini memiliki banyak bangunan tua bersejarah yang masih berdiri hingga kini, serta berbagai pasar tradisional yang menjual barang-barang khas Tionghoa, mulai dari obat herbal hingga pernak-pernik khas Imlek. Oke guys, Imleknya ramai banget nih. Tuh ada bunga-bunga. Sejarah komunitas Tionghoa di Glodok bermula pada abad ke-17 ketika mereka mulai menetap di Batavia sebagai pendatang dan pekerja. Namun, pada tahun 1740 terjadi tragedi berdarah di mana ribuan etnis Tionghoa dibantai akibat kebijakan diskriminatif Belanda. Setelah peristiwa tersebut, pemukiman Tionghoa dipindahkan ke daerah Pancoran, Glodok. Sejak saat itu, Glodok berkembang menjadi pusat budaya dan perdagangan komunitas Tionghoa di Jakarta. Ada combro nih, combro. Ya, silakan. Glodok sebagai kawasan pecinan sebenarnya sudah eksis sejak lama, bahkan sejak zaman penjajahan Belanda. Namun, tak disangka nama Glodok ternyata berasal dari hal yang cukup unik. Guys, teman gua lagi beli roti Srikaya nih. Jadi, dulu itu di depan Balai Kota atau sekarang Museum Sejarah Jakarta, setiap sore masyarakat mengambil air bersih dari pancuran yang ada di depannya. Sumber mata air pancuran tersebut berada cukup jauh, yakni sekitar 3 km dari pancuran dan dialirkan menggunakan pipa. Lantas, apa hubungannya dengan kawasan Glodok? Sumber mata airnya berasal dari semacam kincir kayu yang terus berputar dan saat berputar mengeluarkan suara glodok-glodok. Jadi, orang mulai memanggil tempat sumber mata air itu Glodok. Lalu, ada kawasan pancoran dekat Glodok, sebenarnya itu berasal dari sebutan pancuran air. Ya guys, ramai banget guys. Tapi seru sih. Bagus-bagus semua, lampionnya bagus-bagus, ada nyala-nyala tuh. Keren tahun ini Glodok. Kameramen gua ketinggalan guys. Tuh banyak jual sembedak goreng 10.000. Nah, beginilah suasana Glodok hari Sabtu nih guys, weekend rame banget. Nah, ini toko obat Surya Raya guys, yang udah lama nih tapi terkenal juga. Nah, di sini juga banyak guys, banyak toko-toko yang udah lama-lama. Ada juga yang toko-toko yang baru juga ada di sini. Banyak jualan, ada es potong, es alpukatnya bagus-bagus deh. Oke, sekarang kita mau ke gerejanya. Cuma lupa gerejanya apa ya namanya. Terus sini banyak pasarnya juga dalam-dalam. Jualan pisang. Dan jualan kue juga.
Oh, jangan ada kotak-kotak. Biasanya tempat banyak banget jualan-jualan makanannya, jual buah-buahan tuh, piring-piring. Toko roti yang terkenal guys, namanya nih Lead Bakehouse. Oh, ini lewat gang-gang kecil gini guys. Tuh banyak banget yang jual aksesoris. Lagi berak nih, kucingnya nih guys. Kita mau ke gereja The Fatima guys, gereja Katolik yang terkenal di daerah Glodok sini. Ini sebenarnya sih area Glodok tuh banyak banget sih tempat wisatanya sebenarnya. Ini Vihara Tua Sebio. Jakarta bukan hanya memiliki jejak kolonial yang kuat, tetapi juga menyimpan sejarah panjang komunitas Tionghoa yang tercermin dari bangunan-bangunan ibadahnya. Salah satu yang paling menarik adalah Wihara Dharma Jaya, atau yang kerap dikenal sebagai Tua Sebio, sebuah wihara besar yang berdiri megah dan menyimpan kisah panjang tentang tragedi, ketahanan, dan warisan budaya. Ini baru kayaknya deh. Oke guys, sekarang kita masuk ke dalam. Kita lihat-lihat. Begitu tiba di area wihara, suasana religius langsung terasa. Bangunannya menjulang hingga 5 lantai, menjadikannya salah satu wihara yang paling luas dan kompleks di kawasan Kota Tua. Kalau di setiap wihara tuh kan ada nomor-nomornya. Itu ada urutannya sembayangnya. Kalau ini nomor 8 dan 9. Cuman gua nggak tahu sih ini dewanya dewa apa gitu. Nah itu guys, itu ada orang kan lagi main ciamsi, namanya ciamsi. Oh, ngeramal gitu. Ini ada lilin-lilin guys, buat apa ya? Buat permohonan ya, sepertinya sih gitu. Nah ini altar nomor 7 nih, Macopo. Ornamen merah keemasan, patung-patung dewa, aroma dupa, hingga lampion-lampion besar menciptakan atmosfer sakral dan hangat sejak langkah pertama. Wihara ini jauh lebih luas, bangunannya sampai 5 lantai. Tempat ini terkenal karena tragedi geger pecinan 1740 ketika masyarakat Tionghoa diburu di Batavia. Biasanya orang berlindung di rumah ibadah, tapi wihara ini justru ikut dibakar Belanda. Baru pada 1760 diresmikan kembali. Dewanya juga lebih banyak, termasuk dewa jodoh. Di dalamnya terdapat banyak altar pemujaan untuk berbagai dewa, mulai dari dewa jodoh, dewa rezeki, hingga dewa pelindung kehidupan. Ini banyak banget guys dewa-dewanya nih. Oh, ternyata di dalamnya ada ruang geraha kesadaran agung. Kalau ini altar nomor 14. Ini altar nomor 11 dan 12. Nah, ini nomor 10. Keren juga tuh. Setiap altar dipenuhi sesaji seperti buah, lilin besar, dan dupa yang perlahan mengepul. Menariknya, wihara ini tak hanya menjadi tempat sembahyang, tetapi juga pusat kegiatan spiritual yang ramai pada hari-hari besar seperti Waisak. Saat momen tersebut, wihara akan dipenuhi umat dan biksu dari berbagai negara. Nah, di sini ada sejarah kelenteng Tua Sabio, guys. Awal mulanya itu pada tahun 1740. Para biksu dari Thailand bahkan kerap menginap di wihara ini sebagai lokasi singgah sebelum melanjutkan agenda keagamaan mereka. Meski menyimpan kisah kelam masa lalu, Wihara Dharma Jaya kini menjadi tempat yang damai, terbuka, dan menyambut siapapun yang ingin melihat lebih dekat kekayaan budaya Tionghoa di Jakarta. Wihara ini menjadi bukti bahwa sejarah, budaya, dan kepercayaan dapat bersatu dalam sebuah ruang yang terus berdiri kokoh,
dan mengundang siapapun untuk datang, melihat, dan belajar.